Diduga mengalami korsleting listrik, gudang penyimpanan perabotan rumah tangga terbakar. Ya, petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyak material bahan plastik yang terbakar dan akses yang sulit untuk dijangkau. Ya Allah, habis kebakaran. Mas Haji, Allah, bantu Mas Haji. Kebakaran terjadi di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Bangunan rumah yang dijadikan gudang toko grosir perabotan rumah tangga hangus. Seisi gudang pun ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari sebuah dinamo pengisi bantal yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Akibat banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyaknya material bahan plastik yang terbakar, serta sulitnya menjangkau akses di lokasi kejadian karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Bangunan penduduk yaitu rumah, berikut dengan toko grosir dan juga ada gudang home industri ya untuk pengolahan dakron untuk isi bantal. Untuk penyebabnya apa, Bang? Menurut pengakuan dari pemilik rumah tadi, bahwasanya ini api berasal dari mesin penggiling dakron yang menyambar dakronnya. Sebanyak 20 unit mobil damkar serta 50 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam dilakukan proses pemadaman. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Ini juga berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Kalibaru, Jakarta Pusat, di mana kebakaran yang cukup besar ini menghanguskan beberapa rumah. Dan ini menjadi perhatian warga karena juga proses pemadaman yang cukup sulit. Dan kita simak informasinya. Ya, sama-sama. Penyerangan dari arah utara, di monitor untuk medium, Kemayoran, 2 nosel. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari Pos Bungur meluncur ke TKP dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat petang. Erupsi pertama terjadi pada pukul 15:13 waktu Indonesia Barat, melontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter. Kemudian hanya berselang 1,5 jam atau pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, Gunung Marapi meletus kembali dengan melontarkan abu setinggi 350 meter. Erupsi yang diikuti hembusan terus-menerus mengakibatkan hujan abu yang cukup tebal melanda daerah Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saat ini, Marapi berstatus waspada atau berada pada level 2. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Marapi. Sementara di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobila laki-laki
juga beberapa kali erupsi sepanjang Jumat dini hari hingga pagi. Erupsi terbesar tercatat pada pukul 02:09 Kami sudah sampai Australia. Tinggi kolom abu letusan mencapai 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.084 di atas permukaan laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 102 detik. Masyarakat diminta tenang dan mengikuti arahan dari Pemda setempat serta dihimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Saat ini status Gunung Leotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Kolaborasi persaudaraan antara Indonesia dan Arab Saudi terus terjalin erat dan terjaga melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kedua negara. Ya, terbaru dua negara yang bersahabat erat ini melakukan kolaborasi kebudayaan melalui pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia-Arab Saudi yang akan memberikan pengalaman perjalanan ibadah haji kepada para pengunjung. Kerajaan Arab Saudi bersama dengan pemerintah Indonesia kembali menjalin kerjasama dengan menggelar pameran internasional Jembatan Persaudaraan Indonesia-Saudi yang digelar di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Pameran yang menampilkan miniatur perjalanan ibadah haji ini dibuka langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi dan dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Usai membuka secara resmi pameran Jembatan Persaudaraan, Menteri Agama dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia langsung berkeliling melihat berbagai etalase kebudayaan mengenai kekayaan warisan Islam dan Arab Saudi yang ditampilkan dalam bentuk miniatur dan juga foto virtual yang bisa membuat pengunjung merasakan pengalaman beribadah di Arab Saudi. Pameran ini juga menjadi jembatan diplomasi yang membangun harmoni lintas negara melalui jalur kebudayaan dan nilai agama. Karena ini yang pertama kali dilakukan semenjak Indonesia merdeka. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia kita seperti memindahkan Saudi Arabia ke Masjid Istiqlal ini. Jadi sepertinya kita berada di Madinah dan sepertinya juga kita berada di Mekah. Bahkan kita bisa menyaksikan sesuatu yang istimewa di sini belum tentu bisa disaksikan di Mekah dan Madinah. معرض جسور الحقيقة هذا يأتي بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله. Pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia-Arab Saudi ini akan berlangsung dari 24 April hingga 3 Mei 2025 di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Para pengunjung nantinya bisa melihat sejarah persaudaraan Indonesia-Arab Saudi yang tersaji dalam bingkai foto, serta dapat merasakan pengalaman berada di Tanah Suci melalui berbagai etalase yang disajikan dalam ruang pameran secara gratis. Dari Jakarta, Stephen Parinama dan di Benardi, iNews melaporkan.